Perjalanan menuju mansion keluarga Calliope memakan waktu sekitar 30 menit. Di dalam mobil, Sienna sibuk mengamati pemandangan kota. Saat melihat sekelompok siswa tertawa riang di pinggir jalan, dadanya tiba-tiba sesak. Pemandangan itu mengingatkannya pada kehidupan lamanya sebagai Senna. Sekolah baginya adalah neraka penuh bullying. Dia cuma punya satu teman, Ayu dia. Dan sisanya, cuma penderitaan. Bahkan dari saudaranya sendiri. Sesampainya di mansion megah Calliope, Sienna baru aja mau tarik nafas panjang karena canggung. Tiba-tiba pintu terbuka. Dan bam! Seorang gadis muda langsung menubruknya dengan pelukan super erat. Ternyata, itu Nicole. Adiknya Sienna yang super heboh. Gak lama kemudian, Mama muncul. Bukannya marah, Mama malah nangis terharu lihat anaknya pulang. Wah, kayaknya Sienna yang asli jarang banget pulang ke rumah ya. Masuk ke dalam, mansion ini beda banget sama rumah mertuanya. Di sini penuh barang seni bersejarah. Sienna lalu diantar Nicole ke kamar. Sepanjang jalan, adiknya ini ngoceh terus tanpa henti, bikin kuping Sienna panas. Sampai di depan kamar dengan tulisan Princess Sienna's Room. Sumpah, ini alay banget. Nicole minta tidur bareng. Tapi Sienna yang lagi butuh me time, langsung nolak mentah-mentah dan menutup pintu. Di dalam kamar yang serba biru itu, Sienna merebahkan tubuhnya. Pikirannya melayang. Di kehidupan dulu dia menderita. Di kehidupan sekarang, dia terjebak di tubuh wanita problematik yang ngejar cowok gak peka. Dua-duanya menyedihkan. Lelah berpikir, Sienna ketiduran. Tapi tiba-tiba dia kebangun. Karena ada yang goyangin lengannya. Pas buka mata, jantungnya hampir copot. Erlan, si suami Denin itu tiba-tiba udah duduk santai di pinggir kasur. Sienna panik. Ngapain kamu di sini? Dengan santainya Erlan jawab. Aku suamimu. Wajar dong aku di sini. Wah, sejak kapan dia ngaku suami? Sienna curiga, Erlan punya niat jahat. Tapi Erlan malah balik nyindir kelakuan Sienna yang dulu. Sienna ngusir Erlan biar dia bisa mandi. Erlan malah ikut rebahan di kasur. Karena Sienna aslinya masih bocah polos 17 tahun yang takut sama cowok, dia langsung kabur ngibrit ke kamar mandi. Di kamar mandi, Sienna sengaja lama-lamain waktu. Dia nyalain shower doang biar dikira mandi. Dia takut banget berduaan sama Erlan yang menurutnya berpotensi ngilangin nyawanya kapan aja. Setelah dipanggil Mama dan memastikan Erlan udah gak ada di kamar, Sienna akhirnya keluar. Sesampainya di ruang makan, dia lihat pemandangan aneh. Erlan lagi ngobrol akrab banget sama papanya Sienna, Thomas Calliope. Wah, jago banget aktingnya si Erlan. Mama nyuruh Sienna duduk di sebelah Erlan. Tapi masalahnya, tatapan Papa Thomas itu loh, tajam banget, penuh intimidasi. Saking takutnya, naluri bertahan hidup Sienna jalan. Dia malah tanpa sadar ngerapat ke Erlan cari perlindungan. Suasana di ruang makan keluarga Calliope ini benar-benar definisi hening yang mematikan. Gak ada obrolan, cuma suara sendok ketemu piring. Canggung banget, asli. Sienna yang sekarang jiwanya udah beda, ngerasa banget kalau dia gak diterima di sini. Dia terus-terusan ngelirik papanya, Thomas, yang mukanya datar abis. Sienna yakin banget kalau bokapnya ini gak suka sama dia. Untungnya ada Nicole, adiknya Sienna yang jadi penyelamat suasana. Dia buru-buru pamit mau kerja kelompok. Mungkin karena dia juga gak kuat sama aura suram di meja makan itu. Yang bikin tersentuh, Nicole sempat-sempatnya nyemangatin Sienna sebelum pergi. Sikap manis Nicole ini bikin Sienna jadi flashback ke adiknya di kehidupan lama, Bella, yang justru benci banget sama dia. Sedih ya kalau dibandingin. Tapi momen melonya gak lama. Thomas tiba-tiba berdiri dan merintahin Sienna buat nemuin dia di ruang kerja. Mampus. Di sisi lain, Erlan juga mulai curiga, karena Sienna yang sekarang beda banget. Biasanya caper, tapi sekarang lebih banyak diam. Masuk ke kandang singa. Di ruang kerja, Sienna cuma bisa nunduk sambil remes-remes bajunya. Dia beneran takut diintimidasi sama ayahnya sendiri.
Thomas mulai nyeramahin Sienna soal menjaga nama baik keluarga, dan insiden penindasan dia ke cewek lain. Tapi pas Sienna berani ngangkat kepala, dia baru sadar. Papanya ini kelihatan capek banget. Kantung matanya hitam, kayak manggul beban berat sendirian. Sebenarnya Sienna pengen jujur, kalau Sienna yang asli udah gak ada. Tapi ngelihat kondisi Thomas yang rapuh gitu, lidahnya keluh. Dia gak tega nambahin beban mental kayaknya ini. Dan plot twistnya, Thomas yang galak itu malah ngusap kepala Sienna. Dia bilang gak apa-apa, dan nyuruh Sienna istirahat. Ternyata di balik sikap dinginnya, dia masih sayang sama putrinya. Keluar dari kandang singa, masuk ke kandang buaya. Pas balik ke kamar, Erland udah nungguin di ranjang. Auranya, nyeremin banget. Dia langsung nyuruh Sienna duduk dengan nada merintah. Erland gak main-main. Dia nanya apa rencana Sienna selanjutnya. Pas Sienna minta maaf dan janji gak bakal ganggu Cindy lagi, Erland langsung nyengkram bahu Sienna. Tatapannya tajam banget, seolah lagi nge-scan kebohongan di mata Sienna. Sienna yang sekarang jiwanya rakyat jelata, jelas keder lah ditatap cogan ningrat tapi galak begini. Akhirnya Erland bilang, aku pegang kata-katamu. Terus pergi ninggarin kamar. Barulah Sienna bisa napas lega. Dia kabur ke balkon, ngeliat langit malam yang penuh bintang. Di sini dia ngerasa damai, jauh dari drama keluarga kaya raya ini. Angin malam, suara daun kering, Sienna mulai ngerasa nyaman. Tapi di kepalanya, cuma ada satu jalan keluar biar dia bisa hidup tenang kayak gini terus. Sienna bergumam pelan. Aku harus secepatnya menceraikan Erland biar bisa terus di sini. Rencana yang terdengar sempurna kan? Tapi, Sienna gak sadar. Di balik pintu balkon, ada seseorang yang dengar semuanya. Tangan orang itu mengepal kuat. Pas dengar kata, cerai. Waduh, Erland denger gak ya? Sienna yang terbangun karena kicauan burung. Dia bingung setengah mati. Seingatnya, semalam dia ketiduran di balkon sambil menikmati angin malam. Tapi kok pas bangun, dia udah enak-enakan di atas kasur empuk. Sienna panik. Dia berusaha mengingat-ingat. Apa mungkin dia jalan sambil tidur? Atau ada yang mindahin dia? Kalau Erland yang mindahin, rasanya mustahil banget. Pas lagi bingung-bingungnya, pintu kamar mandi terbuka. Muncullah Erland yang cuma pakai handuk melilit pinggang. Pemandangan ini jelas bikin Sienna salah fokus. Meskipun dia benci sifat Erland, Sienna harus ngakuin kalau suaminya itu punya fisik yang sempurna banget. Tapi, kekaguman Sienna langsung bubar jalan waktu dia ingat kalau kelakuan suaminya itu minus akhlak. Erland yang sadar diperhatiin langsung masang muka dingin. Tanpa basa-basi, dia nyuruh Sienna mandi karena mereka harus pulang ke rumah orang tua Sienna sekarang juga. Sienna yang masih penasaran memberanikan diri tanya, kenapa dia bisa ada di kasur? Dan jawaban Erland, pedes banget guys. Erland bilang, dia nyuruh satpam buat mindahin Sienna, karena dia jijik, dan gak sudi nyentuh apa yang dia sebut sebagai tubuh murahan itu. Gak cukup cuma ngina. Erland mendekat dan mencengkram dagu Sienna kasar banget, sampai ninggalin bekas merah. Dia negasin lagi kalau Sienna gak boleh berharap lebih. Kata-kata kasar itu bikin dada Sienna sesak. Sakit fisik yang anehnya kerasa nyata banget. Seolah-olah sisa perasaan pemilik tubuh asli masih ada di sana. Sienna sempat nolak dan minta nginep beberapa hari lagi. Tapi Erland langsung ancam. Kalau Sienna nggak nurut, dia bakal diseret dan dikurung seumur hidup di ruang bawah tanah Mansion Harrison. Ancaman itu sukses bikin Sienna kicap. Erland pun pergi, ninggalin Sienna yang cuma bisa ketawa miris meratapi nasibnya punya suami yang kejam dan otoriter. Di momen sendirian itu, Sienna memantapkan hati. Dia sadar kalau bikin Erland jatuh cinta itu misi mustahil. Karena hati cowok itu udah batu. Satu-satunya jalan keluar buat nyelamatin nyawanya di kesempatan kedua ini cuma satu. Perceraian. Dia nggak mau buang waktu ngejar cinta yang nggak mungkin kayak Sienna yang asli. Sienna masuk ke kamar mandi dan ngeguyur badannya pakai air dingin. Disinilah
kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, potongan ingatan masa lalu pemilik tubuh asli maksa masuk ke kepalanya, kayak film rusak. Dia melihat masa kecil Sienna asli yang penuh kemewahan tapi kaku. Tuntutan keluarga Calliope buat jaga nama baik, sampai masa remaja yang anehnya buram. Ada bagian ingatan yang jelas banget, yaitu pas perjodohan Erland dan Sienna. Ternyata ayah mereka bersahabat, dan Sienna asli jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara Erland nolak keras karena udah punya pacar. Tapi pas Sienna coba gali ingatan kenapa dia benci banget sama sosok bernama Cindy, kepalanya sakit luar biasa. Seolah-olah pemilik tubuh ini ngeblokir ingatan itu biar nggak dilihat. Rasa sakitnya nggak tertahankan. Sampai Sienna pingsan, kepalanya kebentur lantai kamar mandi. Di bawah guyuran shower, dalam ketidaksadaran itu, muncul sosok transparan yang mirip Sienna. Itu adalah arwah Sienna yang asli. Dia natap tubuhnya dengan sedih, ngasih pesan terakhir, supaya jiwa baru ini nyelesain semua masalah. Lalu dia perlahan menghilang sepenuhnya, menyerahkan hidupnya ke Sienna yang sekarang. Entah sudah berapa lama Sienna di dalam sana. Erland, yang awalnya hanya ingin memanggilnya untuk sarapan, kini dipenuhi amarah dan kepanikan saat mendengar gemericik air tanpa sahutan. Pintu terbuka paksa. Pemandangan di depannya membuat darah Erland berdesir. Sienna tergeletak, dingin, pucat, seolah tak ada lagi darah yang mengalir di wajahnya. Tanpa pikir panjang, Erland mengangkat tubuh dingin itu. Namun, satu hal mengganggu pikirannya. Kenapa Sienna mandi dengan pakaian lengkap? Jalan pikiran wanita ini sungguh tak bisa ia tebak. Kehebohan melanda. Di rumah sakit, Elva menangis pilu melihat putrinya. Sementara Erland, ia memilih pergi ke kantor. Sebuah janji formalitas agar tak dicurigai mertuanya. Perlahan, mata itu terbuka. Tubuhnya terasa remuk redam. Sienna mencoba duduk, mengumpulkan kesadarannya yang sempat hilang. Apa yang ada di otak kecilmu? Suara berat itu menyambutnya. Bukan kekhawatiran, melainkan tatapan tajam penuh kebencian dari suaminya sendiri. Berhenti membuat masalah, Sienna. Hardiknya. Sienna terlalu lelah untuk berdebat. Tubuhnya lemah. Mungkin efek samping dari ingatan pemilik tubuh asli yang sedang ia cerna. Erland pergi memanggil orang tua mereka. Seketika, suasana dingin berganti hangat. Dua ibu yang sangat menyayanginya langsung menghujani Sienna dengan perhatian. Bahkan papanya, Thomas, yang kaku mirip Erland, menunjukkan kasih sayangnya meski singkat. Cepat sembuh, katanya datar. Sienna sampai melongo melihat kemiripan sifat ayah dan menantu itu. Sienna kembali tertidur. Saat ia bangun, matahari sudah condong ke barat. Orang tuanya sudah pulang, menyisakan Erland yang tertidur di sofa. Pemandangan langka. Erland, panggilnya. Pria itu bangun, matanya masih tajam meski baru sadar. Jawabannya, singkat, padat, dan menyebalkan. Hemat suara sekali pria ini. Erland hendak pergi ke kantor, meninggalkan Sienna dijemput sopir. Rasa penasaran Sienna tak tertahan. Kenapa tidak kamu saja? Sibuk dengan Cindy? Tembak Sienna langsung. Pertanyaan itu mematik api. Erland berbalik, topeng dinginnya retak menampilkan kebencian murni. Aku pikir kamu tulus minta maaf. Ternyata kamu masih sama. Menjijikan. Pintu tertutup dengan dentuman keras. Peringatan Erland menggema. Jangan ganggu Cindy. Tapi justru itu yang membuat Sienna semakin curiga. Kenapa ingatan tentang Cindy dan masa remaja Sienna asli tertutup rapat? Jika tidak ada apa-apa, kenapa disembunyikan? Pasti ada sesuatu di masa lalu mereka. Sienna tidak akan tinggal diam. Sebagai tanda terima kasih pada tubuh ini, ia bersumpah akan membongkar misteri itu dan membalas wanita licik bernama Cindy. Sore itu, Sienna kembali ke mansion Harrison yang terasa lebih sepi. Mertuanya, Hutama dan Evelyn, mendadak terbang ke Los Angeles karena urusan keluarga darurat.
Disambut Bak Ratu justru membuat Sienna risih. Ia yang sekarang bukanlah Sienna yang gila hormat. Sikap rendah hatinya ini sukses membuat para pelayan terheran-heran. Apakah nyonya mereka salah makan? Sendirian di kamar, pikiran Sienna melayang pada Erland. Pria itu benar-benar definisi tiran. Kejam, dingin dan tak punya hati. Ya, kecuali untuk kekasihnya, Cindy. Sementara itu, di kantor pusat, Erland justru tak bisa fokus bekerja. Bukan karena saham anjlok, tapi karena perubahan drastis istrinya. Sienna yang dulu pembangkang dan murahan, kini menjadi sulit ditebak. Saking bingungnya, Erland sampai bertanya hal konyol pada asistennya. Apakah jatuh ke kolam renang bisa mengubah kepribadian seseorang? Jawabannya tentu saja tidak. Niat hati ingin pulang cepat demi melihat Sienna, langkah Erland justru terhenti di lobi. Cindy, sang kekasih hati, atau begitulah seharusnya, datang dengan rengekan manjanya. Ironisnya, Sienna ada di sana, bersembunyi di balik pot bunga. Niat awal mengajak makan malam, malah berujung melihat drama romansa. Rasa cemburu asing tiba-tiba meledak di dadanya. Perasaan milik Sienna yang asli. Logika Erland memintanya waspada pada Sienna. Jadi ia memilih pergi bersama Cindy. Dan Sienna, tentu saja, mode detektif aktif. Ia membuntuti mereka sampai ke sebuah butik mewah. Di butik, Cindy sibuk menghamburkan uang Erland. Sementara sang tiran hanya duduk, tersenyum tipis menyaksikan kekasihnya. Tapi di mata Sienna yang mengintip, senyum itu terlihat palsu. Saat sedang asyik memantau, seorang pria asing mengganggu konsentrasi Sienna. Coy Fraxton, polisi yang entah kenapa punya aura menyebalkan dan menuduh Sienna sebagai penguntit. "Diam! Aku bukan penguntit!" Sienna mendesis galak. Moodnya hancur seketika. Daripada meladeni polisi kurang kerjaan ini, Sienna memilih kabur. Sienna melangkah lebar, berusaha keluar secepat mungkin sambil memastikan si polisi gila tidak mengejar. Tapi karena tidak hati-hati, bruk, belanjaan berhamburan. Sienna panik dan buru-buru membereskannya sambil meminta maaf. Namun, suara dingin yang merespon membuatnya membeku. Lain kali hati-hati. Itu suara Erland. Mampus, Sienna menabrak suami dan selingkuhannya sendiri. Jika ketahuan sekarang, tamatlah riwayatnya. Tanpa berani mengangkat wajah, Sienna menyerahkan belanjaan dan langsung kabur. Jantungnya mau copot. Namun, langkahnya terhenti oleh satu kata. Tunggu, apakah Erland berhasil mengenali Sienna di balik hoodie itu? Dan apa yang akan dilakukan polisi songong tadi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan kisah kehidupan kedua.